Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina. Cucu dari Imran, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakatnya. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihi salam dalam surat Al-Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu, adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya, mukjizat ini tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, surat Al-Imran 49, surat Al-Maidah 110 dan surat Al-Maidah 112. Pertama, mampu berbicara saat masih bayi. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam adalah mampu bicara saat masih berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihi salam mampu bicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya pada masyarakat. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat ini diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah, bisa dilindungi. Kedua, menciptakan burung hidup. Anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihi salam adalah menciptakan burung hidup dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Al-Quran Surat Al-Imran, ayat 49. Mukjizat ini juga disebut dalam Al-Quran Surat Al-Maidah. "Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk, yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. 3. Menghidupkan yang mati. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihi salam. "Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah." Al-Quran Surat Al-Imran, ayat 49. Selain Al-Imran, Surat Al-Maidah juga menyampaikan hal serupa. "Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadi hidup dengan seizinku." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 110. 4. Menyembuhkan yang sakit dan buta. Nabi Isa alaihi salam dikisahkan menyembuhkan umat dari penyakit kusta, dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya, mukjizat ini bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Imran. "Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak." Al-Quran Surat Al-Imran, ayat 49. Yang kelima, mengetahui rahasia orang lain. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah, tanpa melihatnya. "Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu."
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku, bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Al-Quran Surah Al-Imran, ayat 49. Al-Quran mengingatkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemampuan Nabi Isa mengetahui rahasia orang lain ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk ikut mengetahui rahasia tersebut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin, ayat 26 dan 27. Yang keenam, turunnya hidangan dari langit. Dalam berbagai kitab disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa supaya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihi salam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun para pengikutnya mengatakan makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihi salam kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai keinginan para pengikutnya. Makanan yang terhidang itu disebut Al-Maidah. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 112. Nabi Isa alaihi salam termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu gelar untuk orang-orang yang sabar dan tabah atas berbagai ujian, dalam menyebarkan ajaran Tauhid keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada beliau tersebut, hanyalah sebagai bukti atas kekuasaan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibuktikan dengan pengakuan Nabi Isa alaihi salam sendiri, bahwa mukjizat-mukjizat tersebut berjaya karena atas izin Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klaim beliau ini dengan sendirinya menggugurkan pengakuan dan pernyataan orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan. Terlebih lagi faktanya, dalam masa hidup dan penyebaran ajaran beliau, sama sekali Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, atau putra Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surah Yunus ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dan hampir saja bumi dan langit pecah atas pengakuan kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Quran Surah Maryam, ayat 88-93. Dan secara tegas, Allah telah menyatakan kafir bagi para penganut ajaran tersebut. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu,
Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-Maidah, ayat 72 dan 73. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan ajaran demikian, serta senantiasa dipelihara iman dan akidah kita, hingga sampai wafat tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin.